Shalom. Dalam hidup ini, keadaan bertambah atau berkurang, meningkat atau menurun adalah sebuah perjalanan dan kenyataan hidup. Bukan soal tambah atau kurang, bukan soal meningkat atau menurun, tapi soal penyelesaian masalah dari keduanya. Sebab apabila berkurang, itu adalah beban, dan apabila bertambah, itu adalah sebuah tantangan. Kita akan melihat dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7 mengenai keadaan bertambah. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara, pertambahan di sini mengakibatkan sungut-sungut dan rasa tidak puas. Sungut-sungut dari pihak orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang merasa janda-janda mereka diabaikan dalam pembagian kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian Rasul merasa tidak puas karena mereka melalaikan firman Tuhan. Dari kedua belah pihak ini saya belajar ada keterbukaan situasi dan rasa yang ada di dalam hati mereka. Rasa tidak puas, rasa tidak adil itu membuat mereka harus jujur satu dengan yang lain. Jadi saudara, baik Rasul yang merasa tidak puas, juga orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang melihat ketidakadilan atau diabaikan hak daripada janda-janda mereka komplain atau bersungut-sungut. Dan kemudian ketika situasi ini terjadi, maka mereka mengambil solusi dan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau kita lihat dalam perikop ini, puji Tuhan, rasul-rasul itu memanggil murid-murid, kemudian berdiskusi atau bertukar pikiran, lalu dibuat satu kesimpulan untuk memilih 7 orang di antara mereka untuk mengurusi bagian itu. Terpilihlah Stefanus yang penuh roh dan hikmat, dan kawan-kawannya menjadi satu tim untuk mengerjakannya. Rasul-rasul pun mendoakan mereka, meletakkan tangan atas mereka, dan apa yang terjadi? Buahnya adalah bahwa firman Tuhan makin tersebar, murid makin bertambah, dan hal yang luar biasa, imam menyerahkan diri dan menjadi percaya. Ada kekuatan di dalam keterbukaan untuk menyelesaikan masalah, kemudian membangun tim, mengambil tanggung jawab mengerjakannya, dan pasti akan menghasilkan buah, yaitu firman Tuhan tersebar, benih ditabur di mana-mana. Kemudian itu berbuah pada peningkatan jumlah murid atau berlipat gandanya jumlah murid. Dan hal yang dahsyat sekali kita lihat tadi bahwa imam menyerahkan diri dan percaya. Artinya pemimpin-pemimpin komunitas, pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok masyarakat itu datang menyerahkan diri dan percaya kepada Yesus.
Kita rindu melihat hal ini terjadi di dalam jemaat-jemaat lokal, dalam kelompok-kelompok, bahwa ketika terjadi persoalan, ketidakadilan, merasa diabaikan, merasa dilupakan, atau tidak dilayani secara seimbang, kemudian ada ketidakpuasan di antara rasul atau pemimpin, keterbukaan membawa kita kepada keadaan yang satu rasa, satu tujuan, dan itu membuat kita bisa saling menyerahkan yang terbaik satu dengan yang lain dalam hidup kita, dalam sebuah tujuan bersama. Dan apa yang kita lihat buahnya adalah firman Tuhan tersebar, jumlah murid bertambah, imam-imam menyerahkan diri dan menjadi percaya kepada Yesus. Mari saudara, kita temukan persoalan-persoalan, karena bertambah atau berkurang itu menambah persoalan, membuat persoalan. Berkurang membuat kita terbeban, bertambah membuat kita tertantang, bahkan bisa ada yang diabaikan. Oleh sebab itu, mari kita datang pada Tuhan dan kita cari solusi dalamnya. Kita kerjakan bagian kita dan kita akan melihat buah yang terbaik. Dalam hal inilah kamu memuliakan Allah, yaitu jikalau kamu berbuah lebat dan kamu benar-benar adalah murid-muridku. Demikian firman Tuhan untuk kita, buah dan berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.